Baiklah anak-anak, liburan telah usai. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita di kelas 12 untuk mapel housekeeping. Pada bab yang pertama, Bapak akan memberikan materi tentang room section. Untuk nama, silakan dilihat di layar. Nama Bapak adalah Adi Kusuma. Nah, itu dulu perkenalan singkat Bapak. Selanjutnya kita akan ke materi. Yang pertama, Bapak akan memberikan peta konsep agar tidak salah sasaran kita dalam belajar. Untuk room section itu akan, atau yang pertama kita akan mempelajari ruang lingkup dari room section, kemudian jenis dan status kamar, perlengkapan kamar, pelayanan room attendant, dan jenis-jenis formulir. Nah, agar mudah untuk anak-anak memahami materi Bapak akan memberikan ruang lingkup dari room section pada pertemuan yang pertama ini. Ruang lingkup room section. Ya, room section atau floor section adalah salah satu bagian di Departemen Housekeeping yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kamar-kamar tamu hotel. Ini Bapak Sadur dari Agustinus Darsono. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seksi ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang disebut floor atau room supervisor, atau di beberapa hotel juga bisa disebut floor captain, yang bertanggung jawab terhadap executive housekeeper. Nah, executive housekeeper merupakan yang paling tinggi di housekeeping departemen. Area yang menjadi tanggung jawab seksi ini meliputi kamar-kamar tamu, kemudian koridor, tangga-tangga, room attendant station, dan gudang di lantai atau tempat kerja masing-masing. Petugas yang ada di seksi ini terdiri dari floor housekeeper atau floor section manager, floor supervisor, dan room attendant. Ketentuan yang berlaku di room section. Yang pertama, harus mengenakan seragam hotel, sepatu dan kaos kaki yang ditentukan oleh hotel. Jadi tidak boleh mengenakan seragam atau uniform di luar ketentuan hotel. Di tempat tugas harus mengenakan seragam. Selalu tepat waktu dan memberi kabar jika ada halangan kepada atasan atau kepada supervisor. Kemudian rambut harus rapi. Setelah selesai bertugas, segera tinggalkan hotel. Segera melapor pada supervisor apabila menemukan hal yang mencurigakan. Nah, ini patut kita sebagai karyawan hotel, utamanya di housekeeping, kita patut dan wajib menyampaikan hal-hal yang mencurigakan. Bila tamu tidak dikenal, meminta untuk dibukakan pintu, persilakan tamu menghubungi resepsionis. Melaporkan pekerjaan yang belum selesai pada shift berikutnya. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai karyawan hotel agar bisa ditindaklanjuti pada shift berikutnya. Keluar masuk hotel melalui pintu karyawan, jadi tidak boleh melalui pintu utama ya, yang biasa dilalui oleh tamu. Ramah dan selalu memberi salam kepada tamu. Nah, ini wajib
Karena kita bekerja di hospitality industry. Yang dijual itu adalah jasa. Masih lanjut, melaporkan pada supervisor jika ada barang hotel yang hilang. Melaporkan dan membawa lost and found kepada supervisor apabila menemukan barang milik tamu contohnya, kemudian itu dilaporkan kepada supervisor. Dilarang meninggalkan tempat tugas tanpa izin. Nah, ini maksudnya apabila masih jam kerja, kemudian harus pergi, itu harus izin dulu kepada atasan atau supervisor. Dilarang merokok dan berbicara keras di tempat tugas. Ini sangat tidak boleh ya. Merokok itu ada ruangan khusus, kemudian tidak boleh berbicara keras-keras karena bisa mengganggu kenyamanan tamu hotel. Dilarang makan dan mengunyah permen saat bertugas. Ini tidak boleh. Itu kalau sampai dilakukan berarti itu tidak sopan. Dilarang mengangkat telepon di kamar tamu. Biasanya ada beberapa hotel menerapkan apabila karyawan akan bekerja, maka pada saat mengganti uniform sebelum bekerja, maka handphone biasanya diletakkan di locker room. Dilarang jalan-jalan di floor dan koridor saat tidak bertugas. Dilarang minum minuman keras saat bertugas. Dilarang mengobrol dengan tamu, kecuali memang tamunya yang membutuhkan pada saat bertugas, silakan. Dilarang meminta tip pada tamu. Nah, ini tidak boleh karena beberapa hotel sudah menerapkan tax and service tambahan ya, selain dari harga kamar. Selanjutnya, dilarang menghidupkan radio atau menonton TV di kamar. Nah, ini contoh sebagai seorang room attendant pada saat bekerja, itu tidak boleh bekerja sambil menghidupkan TV, kecuali untuk mengecek apabila ada laporan dari tamu, itu boleh. Dilarang mengajak teman berkunjung di hotel. Dilarang membaca majalah di kamar tamu. Dilarang ke hotel saat libur, kecuali memang ada panggilan dari atasan, itu boleh. Dilarang menyimpan barang hotel dalam locker. Dilarang memberikan kunci kamar pada orang lain. Dilarang menggunakan lift tamu. Nah, ini yang diutamakan adalah tamu, karena tamu adalah raja. Dilarang membawa apapun barang hotel tanpa izin dari atasan. Dilarang menyimpan barang yang bukan milik pribadi. Dilarang pergi dari hotel dengan seragam dan membawa kunci kamar. Biasanya pada saat akan tiba waktunya selesai kerja, itu seragam biasanya dicuci, dibawa ke laundry hotel. Sopan santun karyawan hotel. Semua karyawan harus ramah dan sopan terhadap tamu dan karyawan lain. Mengucapkan salam kepada tamu sesuai dengan waktu. Ini hampir mirip. Jadi, sebagai seorang pekerja di bidang perhotelan atau pariwisata, itu harus ramah, baik itu kepada tamu atau rekan kerja. Apabila berjumpa, harus mengucapkan salam. Kalau pagi misalnya, good morning sir, selamat pagi teman, dan sebagainya. Tidak pilih kasih kepada tamu. Nah, ini sebagai seorang yang memberikan pelayanan jasa, kita perlakukan semua sama kepada tamu, jangan pilih kasih. Memberi pelayanan yang ramah dan berusaha mengingat nama tamu. Karena pada umumnya, apabila tamu kita sebut namanya, itu dia akan merasa senang sekali. Begitu juga sebaliknya, kalau kita kurang mengenal atau tidak mau mengenal, biasanya tamunya itu tidak terlalu aware ya sama kita. Jadi kalau mau nanti repeated guest, maka sebisa mungkin lakukan hal-hal
seperti ini yang walaupun kecil tapi sangat diingat oleh tamu. Jangan berdiri di depan tamu saat berbicara dengan tamu. Nah, ini maksudnya tidak boleh membelakangi tamu sambil berbicara. Jadi, usahakan posisinya sejajar pada saat berkomunikasi. Selalu memperhatikan tamu. Jangan memberi informasi tentang manajemen hotel dan rahasia perusahaan kepada tamu. Ini tidak boleh, ini sangat sensitif untuk keberlangsungan dari hotel tempat kita bekerja. Tugas dan tanggung jawab room attendant dalam pelayanan. Room attendant ini bisa juga disebut room boy atau roommate. Mengelola kamar yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi seorang room attendant atau bellboy itu diberikan misalnya satu shift yang masuk pagi misalnya jam 8 sampai jam 4. Kemungkinan itu biasanya diberikan kamar sampai 15 sampai 20 ya, tergantung juga dari jumlah tamu yang menginap ya. Biasanya begitu, 15 sampai 20 kamar untuk satu shift. Jadi itu menjadi tanggung jawab dari seorang room attendant. Melayani tamu tidak dibatasi waktunya, sebab setiap saat tamu dapat meminta pelayanan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, ini penting juga untuk pengaturan dari shift 1 ke shift 2, agar tidak komplain tamunya. Jadi diupayakan tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Antara shift 1 dan shift 2 itu harus nyambung apabila ada pekerjaan yang belum tuntas. Menjalin kerjasama dengan sesama room attendant dan seksi-seksi lain yang ada di hotel, khususnya departemen housekeeping. Yang hampir mirip yang saya sampaikan tadi. Jadi harus ada sinergi antara shift 1 dan shift 2 untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu hotel yang menginap. Baik, anak-anak, untuk pertemuan yang pertama, Bapak sampai di sini dulu. Akhir kata, apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Bapak yang baru ini, Guru Monetize YouTuber. Terima kasih.